Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bahasan kali ini kita akan membahas tentang kerusakan pasca panen akibat dari Coleoptera. Oke, seperti apa? Ya, apa itu Coleoptera? Ya, Coleoptera dewasa itu kalau dari segi bahasa dulu kan ada ya, di mata kuliah sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Coleoptera. Secara bahasa, Coleoptera berasal dari kata koleo atau sarung atau tameng, dan ptera adalah sayap. Nah, pada masa dewasa, serangga ini memiliki sayap depan yang keras, tebal, dan tanpa venasi. Sebutannya adalah elytra ya. Ketika istirahat, dia akan terlipat ya, yang bagian belakangnya yang membranus itu akan terlipat di bawah sayap depan. Kemudian alat mulutnya ketika dewasa adalah penggigit dan pengunyah. Nah, ini adalah Coleoptera. Ini contohnya, dia punya pronotum ya. Kemudian punya elytra ya. Ini adalah sayap ya. Sayap depan yang keras gitu. Nah, ini adalah jenis Silas formicarius atau kumbang kentang, atau ada yang menyebutnya kumbang boleng. Kalau Anda pernah makan ubi dan kemudian rasanya pahit, ada gerean, nah itu kena hama boleng. Ini dia hama boleng. Tapi menyerangnya pada saat dia menjadi larva, karena ini adalah Coleoptera, dan Coleoptera adalah salah satu serangga yang holometabola atau bermetamorfosa sempurna atau lengkap. Oke, Coleoptera larva itu memiliki ciri beberapa hal ya. Dari bentuk larva ya, itu ada dua ya. Beberapa famili itu dia tidak memiliki kaki sama sekali atau apodus. Nah, beberapa itu memiliki kaki torak 3 pasang atau kita sebut dengan oligopoda ya. Adik-adik bisa membuka materi TPHP yang lalu ya, ada ya saya menyebutkan tentang bentuk larva yang punya kaki dan tidak punya kaki itu seperti apa ya. Nah, kalau dia memiliki kaki toraks ya 3 pasang pada dada itu disebut dengan oligopoda. Kalau tanpa kaki namanya apodus atau apoda. Nah, kemudian larvanya kebanyakan hidup di dalam material sampai masa imago, atau dia hidup di material itu disebut dengan penggerek ya, penggerek biji. Kemudian merupakan serangga metamorfosa sempurna. Nah, ini adalah larva Coleoptera ya, pada Coleoptera hama gudang atau hama pasca panen. Nah, ini Curculionidae ya, ini bentuknya seperti ini, tanpa kaki, pendek ya, bentuknya seperti C. Kemudian kalau yang ini adalah ulat Hongkong atau semut Jepang ya, dia punya seperti ini ya. Ini gambar saya, foto saya ambil sendiri, Tenebrionidae ya. Itu semut Jepang, bentuk larvanya punya 3 pasang kaki dada ya, atau oligopoda. Nah, kalau ini apoda, tanpa kaki sama sekali. Nah, ini famili Coleoptera yang menjadi hama gudang, ada Brentidae, Dipteridae, Scolitidae, Bostrichidae, Bruchidae, Tenebrionidae, Dermestidae, Cucujidae, dan Nitidulidae. Oke, ini ada Brentidae ya, ini pernah ikut di Curculinodae tapi sudah dijadikan famili tersendiri yaitu Brentidae. Imago, tubuhnya memanjang berbentuk buah pir, kemudian antenanya lurus seperti stick golf ya. Larvanya tidak berkaki, memanjang dan menggembung. Nah, induk betina dapat menghasilkan telur 150 sampai 210 telur. Ya, oviposisinya 2 sampai 3 telur per hari. Ini ada contoh yang terkenal adalah spesies Silas formicarius
seperti apa Silas formicarius ya. Ini adalah bentuk Silas formicarius pada masa dewasa, atau kita sebut dengan hama boleng atau hama kentang ya. Ini adalah pada masa larvanya ya, tidak ada kaki sama sekali, tapi dia memanjang, kepalanya besar begitu. Pupanya begini ya, pupanya ekstrata ya, telanjang ya, gitu. Oke, lanjut ya. Silas formicarius merupakan hama pada tanaman ubi jala dan kentang, melakukan geretan atau gerean di sekitar ubi ya. Nanti akan terjadi pembusukan. Kemudian sering dikenal dengan nama hama boleng. Siklus hidup dari telur hingga dewasa 6-7 minggu, sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan kurang ya. Imago bisa bertahan sampai 3 bulan untuk mengekspansi ubi yang lainnya. Nah, cara mengatasinya adalah melakukan sortasi antara yang baik dan yang tidak, karena akan dapat menular kalau kita mencampur ubi atau kentang yang terkena silas ya. Kita harus segera membedakannya, karena akan dapat menularkan ke ubi atau kentang yang lain. Kemudian ubi yang baik disimpan dalam kotak penyimpanan ya. Kotaknya dilapisi dengan abu setebal kurang lebih 5 cm. Silas pada masa larva tidak akan menyukai keadaan basah ya, abu bakar itu ya. Jadi adik-adik sekalian harus tahu bahwa Silas formicarius ini adalah hama pada masa simpanan kentang dan ubi ya. Ya, kita lanjut yang kedua, ada famili Trioptoridae ya. Ini adalah famili dari Curculionidae dulunya, namun sekarang dipisahkan menjadi Trioptoridae. Nah, mulutnya ini seperti moncong ya, cenderung berlekuk ke arah posternum atau ke arah dalam. Mata akan tersembunyi pada saat istirahat ya. Pygidium atau bagian ujung abdomen akan sedikit terlihat ya. Larvanya tanpa kaki atau apodus. Contohnya di sini ada Cytopilus oryzae menyerang pada beras, kemudian Cytopilus granarius menyerang pada gandum, dan Cytopilus siamais menyerang pada jagung. Nah, ini adalah Cytopilus ya, bentuknya hampir mirip, yang satu granarius, yang satu oryzae. Ini Cytopilus oryzae ya, disebut dengan bubuk beras atau raswipil. Nah, Cytopilus oryzae dan Cytopilus siamais atau menyerang pada jagung itu susah untuk dibedakan. Siklus hidup mereka antara 28 sampai 90 hari ya. Imagonya dapat hidup 3-6 bulan untuk mengekspansi daerah baru atau beras-beras baru ya. Kemudian induk betina ini dapat menghasilkan telur antara 300 sampai 400 telur. Penanganannya ya dapat dilakukan dengan penjemuran ya. Kita jemur beras kita di bawah terik matahari ya, mampu membunuh larvanya dan mengusir imagonya. Kemudian penutupan rapat mengurangi resiko tertular ya, jadi aerasinya rendah ya, itu mampu mengurangi serangan Cytopilus. Kemudian menggunakan musuh alami seperti Anisoteramalus calandri ya. Ya, selanjutnya adalah Bostrichidae ya. Ini adalah famili yang memiliki ciri-ciri tubuh silindris, melebar, kepalanya hipognatus atau mengarah ke bawah ya, tongolnya ke bawah. Kemudian tersembunyi, kepalanya biasanya tersembunyi di bawah pronotum atau bagian kepala bawah ya.
Kemudian kepala bagian anterior terdapat tonjolan mirip gigi. Ya, jadi antenanya seperti bonggol ya, dan beberapa berbentuk fabelat ya. Kemudian ukuran tubuhnya 2-20 mm. Merupakan hama kayu, rotan dan biji-bijian. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi dia hipognatus ya, mengarah ke bawah ya. Kadang-kadang menyembunyikan kepalanya di bawah pronotum. Pronotum itu bagian ini ya. Tadi sudah ada di depan ya. Kemudian kadang-kadang dia berbentuknya pabelat ya. Pabelat seperti ini ya. Ini adalah antena. Nah, ini juga antena. Antena ini seperti bonggol ya. Ya, ini pabelat. Oke. Nah, larvanya seperti ini ya. Larvanya biasanya di bagian torak itu menggembung ya. Kepalanya juga cukup besar, dan dia biasanya punya kaki toraks ya, berarti 3 pasang. Abdomennya langsing ya, ini seperti binaragawan ya, yang bagian dada membesar, perutnya kecil. Nah, ini ada contohnya Rhizoperta dominica dari Bostrichidae ya, famili Bostrichidae. Dikenal sebagai bubuk gabah ya. Bubuk gabah ini bisa menyerang padi, jagung, dan gaplek dan lain sebagainya. Ya, potensi telurnya 300-600 butir per betina. Nah, kemudian fase hidupnya dari telur hingga dewasa 40-69 hari. Ya, cukup lama ya. Kemudian imagonya antena seperti bonggol ya, ada yang fabelat. Kemudian panjang tubuh 1,5-3 mm, termasuk serangga-serangga yang ukurannya kecil ya. Larvanya telurnya lonjong putih, kemudian warna putih keabu-abuan ketika larva sudah menetas, kemudian berbulu halus, panjang kurang lebih 4 mm gitu. Oke. Ini adalah Rhizoperta dominica ya. Rhizoperta dominica ini antenanya berbentuk bonggol. Nah, ini adalah larvanya dan ini adalah pupanya. Kemudian lanjut lagi di Bostrichidae ada Dinoderes minitus. Dinoderes minitus mirip dengan Rhizoperta dominica ya. Elytra pada ujungnya tidak menonjol ya. Dia punya gerigi depan yang jelas pada kepala. Kemudian serangannya biasanya pada bambu dan kayu ya. Ini walaupun dia menyerang bambu dan kayu, ini saya berikan ya biar Anda juga tahu tentang Dinoderes minitus ya. Biologinya dia ini adalah telur sekali diletakkan ya, dengan 20 kelompok telur begitu. Kemudian menetasnya 5-8 hari ya. Larva sampai pupa itu masanya 40 hari. Ya, jadi cukup lama ya, dari larva ke pupa 40 hari. Pupasinya cuma 4-5 hari. Jadi dia berbentuk pupa kepompong itu cuma 5 harian. Cara penanganan dengan spraying bubuk belerang ya. Jadi Dinoderes minitus ini cukup peka dengan belerang. Nah, kalau bambu itu direndam 1-3 bulan itu untuk memberikan keragaan bambu yang lebih baik. Nah, ketika dia direndam itu biasanya dia akan lebih sedikit keras daripada bambu biasa. Nah, ini tidak disukai oleh Dinoderes minitus. Oke, lanjut lagi ke Scolithidae. Scolithidae ini dulu adalah termasuk dalam famili Bostrichid, tapi dikeluarkan dari Bostrichidae. Ya, Scolithidae ini ukurannya cukup kecil ya, lebih kecil daripada golongan famili Bostrichidae karena hanya 1,2 sampai 1,7 mm ya. Berarti 0,1 cm ya, 0,1 cm ya. Antenanya menyiku klap dan atau genikulat ya, menyiku ya seperti siku.
Kemudian beberapa spesies punya rambut ereks atau rambut yang berdiri. Larva mirip Bostrichidae, tidak berkaki. Ya, ini dia Scolitidae. Kita beri contoh Silosandrus crassiculus. Oke, ini pertama yang kita bahas di Scolitidae, Hypotenemus hambai, atau disebut dengan bubuk kopi ya, hama bubuk kopi. Merusak biji kopi, potensi telurnya cukup banyak, 125 sampai 150 per betina, dengan 2 kali oviposisi ya. Jadi peletakan telurnya 2 kali. Per 1 kalinya sekitar 70-an ya, bisa dihitung. Kemudian penanganan biji kopi ini harus dibakar ya. Sesudah dibakar nanti harus direndam dengan air panas, kemudian dikeringkan atau dipasteurisasi sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit ya. Ya, kita bahas tentang famili Sylvanidae ya. Ini cukup unik ya. Jadi ketika larva itu sudah punya antena, antenanya kecil, tipis ya. Kemudian dia punya kaki toraks ya. Kalau kita menyebutkan kaki torak, berarti dia memiliki kaki 3 pasang di bagian dada atau berjumlah 6 kaki di dada. Kemudian antenanya piliform ya. Piliform itu seperti untayan kalung itu ya. Untayan mutiara itu namanya piliform ya. Kemudian kepalanya memanjang, tubuhnya memanjang ya. Jadi kadang-kadang saya sarankan ketika Anda praktikum dalam pengambilan gambar itu diperlihatkan antenanya, karena kadang-kadang ini Sylvanidae itu mirip dengan Tenebrionidae ya. Terlihat mirip ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Sylvanidae, Oryzabylus surinamensis. Merupakan penggerek gergaji ya, disebut dengan penggerek gergaji, biasa menyerang kopra. Kopra adalah kelapa kering yang akan digunakan untuk industri ya, baik makanan, kosmetik, dan industri farmasi ya. Nah, kopra ini cenderung kadang-kadang terkena serangan hama pasca panen ya. Salah satunya adalah Oryzabylus surinamensis. Siklus hidupnya adalah 21 sampai 28 hari. Kemudian imagonya 6 sampai 10 bulan, bahkan sampai 3 tahun ya. Jadi ini cukup berbahaya ya Oryzabylus, karena dia mampu bertahan 3 tahun untuk mencari inangnya ya. Ketika dia belum punya kesempatan untuk mendapatkan inang, dia bisa menunggu sampai 3 tahun. Oke, selanjutnya Cucujidae ya, ini famili tersendiri, mirip dengan Sylvanidae. Tubuhnya ramping, memanjang, dan biasanya menyempit pada sisi melintangnya. Warna coklat, hitam sampai kemerahan ya. Antenanya seperti benang ya, tapi kadang juga ada yang kelap. Kelap itu antena yang di ujungnya menggembung ya. Ukuran tubuhnya 2 sampai 13,5 mm ya. Jadi antara 0,2 sampai 1,35 cm ya kalau dibuat cm. Nah, larvanya hampir mirip dengan Sylvanidae. Tapi Cucujidae antena larvanya itu lebih panjang dan lebih ramping begitu. Beberapa Cucujidae memiliki seperti glit atau ekor pada bagian perutnya, ujung perutnya ya. Dia punya 3 pasang kaki. Nah, ini Cucujidae ya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa membedakan antara Cucujidae dengan Tenebrionidae ya. Maka dari itu harus wajib difoto antenanya. Nah, kita lanjut ke Tenebrionidae ya. Tenebrionidae ini
memiliki antena 11 segmen seperti benang, untayan mutiara, dan kadang adalah klap. Ukuran tubuhnya biasanya antara 2 sampai 35 mm. Permukaan dorsal yang dilihat dari atas itu keras ya, seperti kutil begitu. Kemudian larvanya memanjang dan gilik. Larva berantena dan berkaki toraks. Seperti ini contoh dari larva Tenebrionidae, biasa disebut dengan ulat Hongkong ya. Ini dewasanya begini ya, kepalanya seperti memakai topi ya. Nah, ini contoh spesiesnya Tribolium castanum ya. Sering disebut dengan kumbang tepung atau kumbang fufu kalau orang-orang timur menyebutnya ya. Ukuran tubuhnya 4 mm ya, tubuhnya memanjang ya. Kemudian produksi telurnya 450 telur per betina. Larvanya bergerak aktif dalam tepung ya. Kadang dia berasosiasi dengan hama lain ya, seperti kukujide atau mungkin Sitopilus pada beras ya. Ketika komoditasnya sudah menjadi mirip dengan tepung, dia kadang datang untuk memperparah kerusakan komoditas tersebut. Nah, ini adalah Tribolium castanum ya. Mungkin Anda kemarin ada yang mendapatkan ini ya. Nah, ini dia punya 3 pasang kaki, kemudian ujung abdomennya bentuknya seperti ini ya. Dia sebenarnya dia memiliki antena tapi sangat pendek sekali, tidak terlihat. Kalau kadang-kadang samar-samar terlihat antenanya. Ya. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan Alpitobilus ya, Diaperinus ya. Spesiesnya mungkin berbeda-beda ya. Kita sebut saja Alpitobilus sp. Warnanya hitam ya, tubuhnya sekitar 4 sampai 7 mm. Mengkilap ya, ini kurang P ya. Mampu menyerang padi atau gabah, pisang sale ya. Pernah makan pisang sale ya, kadang diserang oleh Alpitobilus ya ketika disimpan lama. Gaplek ya, gaplek itu singkong kering yang sudah di rajang-rajang atau sudah dipotong-potong begitu. Nah, suka padi yang masih basah ya. Jadi kalau Anda setelah panen ya, gabahnya itu belum kering sama sekali dan Anda tidak langsung mengkeringkannya atau tertunda-tunda lebih dari 1 minggu, bisa jadi Alpitobilus akan datang menyerang. Nah, tadi saya memberikan beberapa istilah seperti dorsal, lateral, anterior, dan ventral ya. Jadi kalau saya tadi menyebut dorsal berarti dilihat dari atas ya. Jadi kita melihat bagiannya dari atas. Nah, lateral itu berarti dari samping ya. Kemudian kalau anterior dilihat dari depan begini ya. Jadi nanti kenampakannya terlihat dari sini ya. Kalau posterior dari belakang ya. Namun yang sering kita menggunakan untuk mengambil gambar itu adalah dorsal, lateral, dan ventral ya, terlentang ya. Dan dari atas punggungnya, lateral dari samping. Oke, ini sebagai informasi saja ya untuk Anda jadi lebih tahu. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada lagi dari bangsa Chrysomelidae, famili Chrysomelidae, subfamili Bruchinae. Ya, ini dia punya ciri-ciri tubuh oval, ya, tubuh oval dan mengkilap. Elitranya tidak mencapai ujung abdomen seperti memakai tas gendong begitu. Kemudian antenanya klap atau pectinet, jadi seperti stick golf. Larva hidup pada biji-bijian. Dewasanya terkadang hidup bebas pada tanaman bunga. Larva tak berkaki atau apoda atau apodus. Tubuh memendek berbentuk C ya.
Contoh yang terkenal Bruchus, Caryoporus, ada juga Caliobruchus, ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya Bruchini, ini larvanya, ya, ini kepalanya, ini ujung abdomen, dan ini masa dewasanya. Ya, Bruchus sp. Ini pada kedelai, dulu saya dapat Bruchus ini pada kedelai. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Bruchus sp. Potensi telurnya 150 butir per betina. Telurnya menetas 3-5 hari setelah oviposisi. Ya, larva berlangsung 14 hari, setengah bulan. Kepompongnya 1 mingguan, 4-6 hari. Imagonya cukup kecil ya, 3-6 mm, 0,3 cm. Coba bayangkan, kecil sekali. Potensi hidup imago tidak diketahui pasti ya. Kemudian lanjut lagi ke Dermestide. Dermestide ini berbentuk memanjang ya, melebar, oval dan berambut, warna hitam atau coklat, kadang-kadang berpola ya. Ukuran tubuhnya cukup kecil, 1-12 mm, 0,1 cm ya. Coba bayangkan, kecil sekali. Antena pendek berbentuk klap ya, menggembung di ujung, kemudian tersembunyi di dalam pronotum, sering menyembunyikan antenanya. Larva memiliki seta ya, atau rambut-rambut halus ya, seta itu ya. Kemudian contohnya ada Trogoderma, Dermestes, Antrenus, dan Ategonus. Dermestide ini ya, ada yang Ategonus itu kumbang karpet ya, ya sering ada di bagian karpet. Contoh Dermestide di sini ada Trogoderma granarium ya, dikenal sebagai kapra beetle atau kumbang kopra ya. Ya, jadi ini juga menyerang kopra ya. Tadi kopra adalah kelapa kering ya. Kemudian beberapa merusak gabah ya, pakaian, makanan kering ya. Ukurannya cukup kecil, 1,5-3 mm. Potensi telur 120 telur per betina. Kemudian siklus hidupnya 1 minggu ya. Larva tanpa makanan hidup selama 31 hari. Jadi bila belum punya host, dia bisa bersembunyi dan tidak makan selama 31 hari. Ya. Kemudian lanjut, ini ada Nitidulidae ya. Nitidulidae ini punya ciri antena klap 3 segmen, bentuk badan variasi, dan biasanya memanjang kuat, kadang bentuknya oval ya. Sayapnya cukup pendek ya. Kemudian beberapa spesies abdomen terlihat sedikit karena sayap depan tidak mencapai apex. Ukuran tubuhnya kecil, 1,5-12 mm. Ini adalah contoh Carpopilus hemipterus. Ini cukup terkenal menyerang pada kacang tanah ya. Nah, nama lainnya adalah dried fruit beetle karena dia menyukai buah-buahan yang sudah disimpan di dalam gudang. Ya, selain kacang ya, dia juga mampu menyerang kurma, anggur, apel, jeruk ya, kacang pasti ya, kismis dan pisang ya. Pisangnya pisang sale dia juga suka ya. Pisang sale itu adalah olahan pisang kering ya. Kalau nggak tahu nanti coba di googling ya. Ukuran tubuhnya 2,5 kurang lebihnya 0,19 mm ya. Pertambahannya ya, jadi bisa 1,5 sampai 3,3 lebih ya milimeter. Imago jantan mampu hidup 54,5 hari ya. Ya, sampai 50 hari sampai sekitar 70 hari ya. Ini kurang lebih ya. Plus minus 3,4 hari. Lama hidupnya juga seperti itu ya, 45 sampai 48 hari.
fekunditas atau kemampuan untuk menghasilkan anakan itu 50 anak sampai sekitar 60 butir telur ya. Masa oviposisinya 37 hari ya. Peletakan telurnya ya. Jadi ketika diletakkan sampai menetas itu 37 hari. Stadium larvanya sekitar 9 sampai 10 harian ya. Ini bentuk larvanya seperti ini ya. Kemudian ini adalah contoh dari bentuk imago Carpopilus hemipterus. Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.